warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 tentang materi jual beli. Iya, perkenalkan saya Husnian Abdul absen 10. Saya Lutfi Ardiansyah absen 22. Saya Masya Widya Jawa absen 23. Saya Kaira Putri Maesari absen 21. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ada pula syarat-syarat dalam jual beli, yaitu 1. Penjual dan pembeli harus baligh, berakal sehat, dan atas kehendaknya sendiri. Dasar jual beli adalah mubah, tetapi dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan bahkan haram. Barang haruslah halal dan suci, bermanfaat. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli dan milik sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kabul, ijab adalah perkataan penjual dan kabul adalah perkataan pembeli. Proses jual beli harus berlangsung secara suka dan suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat jual beli yang sah dalam Islam yaitu adanya ijab kabul atau akad antara pembeli dan penjual, seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Beli. Ayo kita makan jajanan dulu sambil nungguin penjualnya. Tidak boleh karena belum ada penjualnya, tidak boleh oleh agama. Cuman kebudayaan dalam macam-macam bagaimana tentu saja dalam Islam itu harus interaksi dahulu antara penjual dan pembeli, adanya alat tukar barang, uang maupun buku jual beli. Oh gitu. Ya sudah. Beli apa? Maaf ya, bagi-bagi tidak dibedakan. Iya, nggak apa-apa. Saya sama ini ya. Iya. Ini berkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdrama tentang utang piutang. Perkenalkan, nama saya Filzan Marina Naura Mumtaz. Nama saya Ainur Rahman. Nama saya Navanika. Nama saya Farah Amalia. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utang 100.000 di kemudian hari harus melunasinya 100.000 juga. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dengan sangat dianjurkan oleh agama. Hukum hutang piutang. 1. Hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberi hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong. 2. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib. Jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. 3. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras atau judi. Gimana ya caranya biar bisa bayar SPP bulanan?
lagi gak pegang uang sama sekali. Coba deh aku tanya ke teman-teman, siapa tahu ada yang bisa membantu. Kamu ada uang nggak? Aku mau pinjam buat bayar SPP bulanan. Soalnya aku lagi gak punya uang sama sekali. Aduh maaf ya, aku juga gak pegang uang. Coba tanya ke Farel. Ya deh, ditanya ke Farel. Rel, jadi gini, aku ada perlu dengan kamu. Iya, perlu apa? Jadi aku lagi ada tanggungan buat bayar SPP sekolah bulanan. Dan kebetulan aku lagi gak pegang uang sama sekali. Apakah kamu ada uang untuk aku pinjam? Ada nih. Gratis. Ya udah, aku bawa dulu ya, El. Ya. 2 hari lagi aku kembalikan. Ya. Rel, aku mau mengembalikan uang yang aku pinjam 2 hari lalu. Maaf ya baru bisa mengembalikan. Ini Rel. Iya, makasih ya. Ya Rel, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasini, absen 16. Nama saya Muhammad Farul Al-Rasyid, absen 24. Nama saya Rifan Novianto, absen 28. Perkenalkan, saya Sahabat Janti Rofiatul Qaidah, absen 30. Kami akan menjelaskan tentang sewa menyewa menurut agama Islam. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijroh, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum ijroh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 233. Hal-hal yang harus disepakati dalam sewa menyewa. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya. Hal-hal berikut: 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Hikmah ijarah. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan tekanan belakang dan barangkali tanpa diduga. Barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun, maka akad harus diutamakan dalam suatu sewa menyewa. Dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syariat agama yang telah diatur dalam Islam. Maka dalam transaksi ini dikenal pula 2 jenis riba dalam sewa menyewa, yaitu 1. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan karena terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam hal ini, transaksi sewa menyewa riba nasi'ah ini menjadi saja muncul ketika pihak menyewa terlambat mengembalikan barang yang disewa. 2. Riba fadl. Riba fadl adalah jenis riba di mana terjadi pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan adalah termasuk salah satu jenis barang ribawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahwa, apakah kamu tahu tempat penyewa HP? Oh iya, katanya kamu punya HP. HP saya rusak. Oh iya, aku punya teman yang menyewakan HP. Nanti saya tanyakan kepada teman saya. Ya udah, makasih. Oke, santai saja.
Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amki Leonita, absen 3. Saya Caca Dwi Septania, absen 7. Saya Chelsea Azahra, absen 8. Saya Firana Cinta Mentari, absen 33. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau kami akan menerangkan tentang syirkah. Syirkah adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama kedua pihak. Ini bisa perseorangan suatu badan hukum atau perusahaan syirkah. Hukumnya mubah atau jaiz. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu berkhianat, aku akan keluar dari keduanya. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi atau syirkah harus dipenuhi dengan rukun-rukun agar dalam kerjasama tercapai kebarokahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun syirkah diantaranya salah kedua belah pihak akan bekerjasama atau berangkat atau akid, dan mereka harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta atau tasarruf kedua belah pihak. Bisa perseorangan atau badan hukum yang kedua objek akad yang akan aku kerjakan ataupun modal maksud ia harus halal atau boleh menurut syariat, dan pengelolaan dapat diwakilkan. Rukun yang ketiga adalah akad, yaitu pernyataan untuk berserikat atau bekerja sama. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam syirkah. Yang pertama adalah syirkah inan, yaitu bekerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing berkontribusi modal. Sering juga disebut dengan syarikat harta. Contoh syirkah inan adalah Pak Andi dan Pak Budi bersepakat menyatukan modal untuk mendirikan toko komputer. Mereka berencana merekrut satu karyawan untuk menjaga toko. Kerjasama Pak Andi dan Pak Budi yang hanya menyatukan modal ini disebut sebagai syirkah inan. Yang kedua adalah sikoh abjad, yaitu bekerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya berkontribusi kerja tanpa berkontribusi modal. Contohnya adalah dua orang atau lebih nelayan yang bekerja sama untuk mencari ikan di laut bersama-sama, karena mencari ikan di laut akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Mereka telah bersepakat untuk membagi hasil tangkapan secara adil. Mereka sama, tanpa menyatukan modal, hanya bekerja sama dengan hal berusaha, yaitu mencari ikan di laut. Yang ketiga adalah syirkah wujuh, yaitu kerjasama karena didasarkan kedudukan, ketokohan, keadilan, atau rasa saling percaya. Mereka di tengah masyarakat. Contohnya adalah Pak Andi dan Pak Budi yang ingin bekerja sama dengan Pak Catur. Karena Pak Catur adalah ahli dalam bidang komputer, Pak Andi dan Pak Budi yang ingin mendirikan toko komputer mengajak Pak Catur untuk bekerja sama. Karena keahlian yang dimiliki, ia akhirnya bekerja sama. Yang keempat adalah syirkah muwafadah, yaitu kerjasama yang pelaksanaannya menggabungkan beberapa atau semua jenis syirkah. Kelima adalah mudarabah, yaitu kerjasama antara dua pihak. Yang pertama menyediakan modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola atau yang menjalankan usahanya. Contohnya, Pak Dedi yang memiliki modal ingin memodali Pak Eko untuk membuka usaha penggilingan daging. Artinya, keuntungan daging sesuai kesepakatan. Ini adalah contoh mudarabah. Keenam adalah musahoh, yaitu kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Kalau benih yang ditanam disediakan oleh pemerintah disebut muzaroh, sedangkan kalau benih yang ditanam disediakan penggarap disebut mukabaroh. Aku buka usaha untuk kopi aja ya. Di sini nggak ada. Tapi kan aku masih kurang nih. Kamu ajak kerja sama Ceci aja ya. Atau kamu sih kopi. Ceci, kamu akan secara langsung menawarkan asuransi tersebut. Pastikan itu. Ayo silakan Mas.
Iya, aku tuh kesini mau ajak kamu bersama ya buat buka usaha fotokopian. Kamu mau apa enggak? Iya, ngomong-ngomong keuntungannya bagaimana? Kan nanti modalnya itu kan setengah-setengah ya, jadi otomatis keuntungannya kan dibagi dua sama rata. Iya, boleh-boleh, nanti uangnya saya akan. Oke. Itu kan, iya kan? Cak, aku mau tanya nih, kamu udah dapat pekerjaan atau belum? Ah, belum. Kerjaan sekarang kan sulit. Aku punya ide nih, Cak. Apa? Nanti aku modalin gimana? Nanti kamu buka usahanya, kan kamu juga punya resep gilingan dagingnya enak, Cak. Oke. Nanti modalnya aku kasih, nanti kamu yang usahain, Cak. Emang beneran? Iya, Cak. Nanti keuntungan kita bagi dua, Cak. Gimana? 50%. Iya, 50%. Oke, deal. Oke, Cak. Kasih. Iya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang kiat. Perkenalkan, saya Ega Rinal Vigo dari absen 13. Saya Luna Gita Prantaputi dari absen 15. Saya Hana Imara absen 20. Saya Vero Sonoka absen 32. Pengertian kiat. Kiat adalah sebuah aturan dalam hukum perniagaan Islam untuk melindungi penjual dan pembeli. Meskipun pada dasarnya berdagang adalah untuk meraih keuntungan, kiat tetap harus dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, yang dimaksud dengan kiat adalah memilih di antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli. Begitu juga menurut ulama fikih. Kiat diperbolehkan dalam suatu kebutuhan yang mendesak dengan cara mempertimbangkan keselamatan bagi masing-masing pihak melakukan sebuah transaksi. Kiat dibagi menjadi 5. 1. Kiat majlis. Kiat majlis yakni hak memilih dari penjual dan pembeli yang bertekad untuk membatalkan akad selama keduanya masih di tempat atau majelis dan belum berpisah. Batasan melakukan kiat majlis yaitu selama penjualan dan pembeli masih bertatap muka. Kiat syarat. Kiat syarat adalah hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Misalnya, seorang penjual berkata, "Saya jual mobil ini dan Anda harus membayarnya dalam jangka waktu 3 hari." Dengan begitu, kiat syarat dalam akad jual beli tersebut adalah 3 hari. Hal ini merupakan hak memilih berdasarkan persyaratan. Saat akad jual beli, kedua pihak dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan proses transaksi jual beli dengan batasan waktu. Kiat aib. Kiat aib ini dilakukan jika ada cacat pada barang. Pembeli bisa membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan atau aib pada barang. Biasanya hal ini terjadi jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad. Jika pembeli mengetahui cacat barang saat telah berpisah, dia memiliki hak untuk mengembalikannya pada penjual yang meminta ganti barang yang lebih baik atau meminta kembalian uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya. 4. Kiat tayin. Kiat tayin yaitu hak pilih pembeli dalam menentukan salah satu barang yang berbeda dalam segi harga maupun kualitas yang telah disebutkan dalam akad jual beli. Misalnya, seorang penjual berkata, "Saya jual kepadamu salah satu dari 2 kerudung ini yang akan kamu beli dalam waktu 3 hari. Lalu calon pembeli menjawab, "Saya terima." Berdasarkan kiat tayin tersebut, calon pembeli berhak memilih salah satu dari 2 kerudung tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. 5. Kiat ruyah. Kiat ruyah dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Misalnya, pembeli hendak membeli komputer tapi tidak pernah melihat barang sebelumnya, maka orang tersebut memiliki hak ruyah begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya. Kualitas yang mana ya? Nanti sesuai nggak ya?
Paket. Ya. Ini Mbak paketnya. Berapa Mas? 75.000. Oh. Dilihat dulu Mbak barangnya. Oh, ya. Oh sesuai kok Mas. Udah ini uangnya. Udah. Makasih Mbak. Ya. Assalamualaikum. Mas mau beli HP. Mau beli HP yang mana Mbak? Yang ini berapa Mas? Yang ini 100.000. Bisa dilihat-lihat dulu. Di sini kita kasih garansi dalam waktu 1 bulan. Kalau ada cacatnya bisa dikembalikan. Oh iya Mas. Ini ya. Ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Itu 25.000 Mbak. Boleh. Tapi itu kelihatannya sehat. Benar. Waalaikumsalam. Mas ini belum seminggu kok udah rontok ya? Itu nggak rontok Mbak. Itu sehat. Ini rontok Mas buktinya. Kemarin masih sehat-sehat, ini kok udah rontok belum 1 minggu. Kok bisa ya? Boleh uang saya kembali aja nggak Mas? Ya udah deh, boleh Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Nasari absen 4. Saya Sefira Indah Lestari, absen 31. Saya Dewa Naraya Evan Pambudito absen 11. Saya Rizky Febrian absen 29. Asuransi pada umumnya menurut pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya hal ini merupakan masalah yang perlu dikaji karena tidak adanya nas Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskannya. Begitu juga para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, serta para ulama mujahidin lainnya yang seangkatan dengan mereka tidak memberi fatwa terhadap masalah asuransi. Hal ini disebabkan karena sistem asuransi belum dikenal pada waktu itu. Karena asuransi termasuk masalah ijtihadiyah, maka tidak mengherankan bila para ulama dan cendekiawan muslim berbeda pendapat dalam memutuskan masalah ini. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa asuransi itu dalam segala macam dan bentuknya hukumnya adalah haram. Sebaliknya, ada juga yang memperbolehkan semua macam dan bentuk asuransi. Masing-masing pendapat baik yang mengharamkan maupun yang memperbolehkan asuransi mempunyai dalil-dalil tersendiri pula. Di samping itu, ada yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial hukumnya boleh, sedangkan asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram. Pendapat lain menganggap bahwa asuransi itu termasuk hal yang syubhat. Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung atau perusahaan asuransi kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagian yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau polis bila terjadi kecelakaan atau kematian, dan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagai resiko antara penderita musibah dengan perusahaan asuransi dalam berbagai macam lapangan atau segi kehidupan merupakan hal baru yang belum pernah dikenal baik pada masa Rasulullah, para sahabat maupun tabi'in. Sehingga masalah asuransi ini termasuk persoalan ijtihad. Oleh karena itu, dalam memandang asuransi ini, para ulama berbeda pendapat bagaimana sesungguhnya hukum asuransi dalam perspektif Islam. Pendapat-pendapat ulama dalam asuransi ini antara lain: 1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya. 2. Membolehkan semua asuransi. 3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. 4. Meragukan atau termasuk sesuatu yang syubhat. Adapun yang menjadi pangkal perselisihan para ulama karena masih terdapat keraguan atau bahkan keyakinan bahwa produk asuransi konvensional itu jauh dari hukum dan syariah karena di dalamnya terdapat unsur syarat atau kepastian untuk menunjuki dan tidak. Dasar hukum asuransi.
Berbeda dengan beberapa pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa asuransi belum diatur dalam Al-Quran dan hadis. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menyatakan bahwa asuransi atau asyulhu disyariatkan dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai. Macam-macam dan manfaat asuransi. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi atau jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi apabila mendapat kecelakaan yang menghilangkan jiwanya berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan. Adapun manfaatnya adalah sebagai santunan kepada anggota keluarga bila peserta asuransi mendapat musibah. Asuransi beasiswa. Asuransi beasiswa adalah asuransi atau jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi apabila anak yang diasuransikan akan mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan pihak penanggung memberikan dana pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati sampai selesai pendidikannya. Asuransi jaminan hari tua. Asuransi jaminan hari tua adalah asuransi atau jaminan yang diberikan kepada peserta asuransi setelah masa tuanya atau batas umur yang telah ditentukan. Pihak tertanggung berkewajiban membayar premi dalam beberapa waktu yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti asuransi ini diharapkan yang bersangkutan hidupnya lebih terjamin pada masa tuanya. Asuransi barang. Asuransi barang ialah asuransi atau jaminan terhadap suatu barang baik berupa gedung, mobil, peralatan elektronika atau barang-barang lainnya yang telah diambil atau dipotong uang jaminan dari harga pembelian atau dibayar secara cicilan dalam beberapa waktu apabila suatu saat terjadi kecelakaan, rusak, terbakar, dan hilang. Pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi. Para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, serta ulama mujahidin lainnya tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi. Asuransi belum dikenal pada masa itu sebab sistem asuransi di dunia timur tidak dikenal pada abad 19 Masehi. Sedangkan di dunia barat sekitar abad 17 Masehi. Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad. Metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan dan mengistinbatkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis adalah masalah mursalah atau istilah dan kias. Untuk dapat memakai masalah mursalah dan kias sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat dan rukunnya. Masalah mursalah baru bisa dipakai sebagai landasan hukum jika kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumtif atau hipotesis saja. Kemaslahatannya harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan atau kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim ada 4 pendapat tentang hukum asuransi, yakni 1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya. Menurut Mas'ud Zuhdi, pendapat ini didukung antara lain oleh Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Al-Qardawi, dan Muhammad Bahid Al-Muti. Alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah 1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. 2. Mengandung unsur ketidakpastian. 3. Mengandung unsur riba. 4. Mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran, preminya bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan. 5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba. 6. Asuransi termasuk akad syarfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai. 7. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Fatur Rahman Jamil juga mempertegas bahwa Yusuf Qardawi dan Isa Abduh mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa.
Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa pada asuransi yang ada sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan Allah, seperti 1. Asuransi sama dengan judi. 2. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian. 3. Asuransi mengandung unsur riba. 2. Membolehkan semua praktek asuransi. Menurut Musfik Zudi, pendapat kedua ini didukung antara lain oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarko, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman Isa. Faturrahman Jamil menambahkan bahwa pendapat kedua ini didukung oleh Mustafa Ahmad Zarko dan Muhammad Al-Bahi. Argumentasi yang mereka pakai adalah 1. Tidak mendapat nas Al-Quran atau hadis yang melarang asuransi. 2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. 3. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak. 4. Asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dan dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. 5. Asuransi termasuk akad mudharabah dan pemegang polis dengan perusahaan. Kesimpulan, asuransi merupakan persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dipinjam disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Asuransi menurut pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyat. Artinya masalah ini merupakan masalah yang perlu dikaji hukum agamanya karena tidak adanya nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan. Begitu juga para imam mazhab seperti Imam Abdul Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad serta para ulama mujtahidin lainnya tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena sistem asuransi belum dikenal pada waktu itu. Tidak mengherankan bila para ulama dan cendekiawan muslim berbeda pendapat dalam memutuskan masalah asuransi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa asuransi itu dalam segala macam dan bentuknya adalah haram. Sebaiknya ada juga yang membolehkan semua macam dan bentuk asuransi. Masing-masing pendapat baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan asuransi itu mempunyai dalil tersendiri pula. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial hukumnya boleh, sedangkan asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram. Dan pendapat yang keempat ada yang menganggap bahwa asuransi itu termasuk hal yang syubhat. Dari urian tersebut hendaklah umat Islam bijaksanakan dalam menghadapi masalah khilafiyah seperti asuransi ini. Umat dapat memelihara salah satu dari pendapat-pendapat ulama di atas yang dipandang memiliki dalil-dalil yang paling kuat. Umat muslim harus meninggalkan pendapat yang dianggap masih meragukan. Namun demikian umat muslim juga boleh bersikap toleransi terhadap sama muslim yang berbeda pendapat tentang masalah asuransi ini. Halo, apakah benar dengan Bapak Dito? Saya dari PT 2 saya dari perusahaan asuransi. Sebelumnya Anda meminta kamu untuk menghubungi Anda perihal polisi asuransi. Apakah benar? Ya, betul. Apakah kita bisa sedikit berbincang saat ini supaya perlu sedikit waktu untuk menjelaskan informasi perihal polisi asuransi yang Anda inginkan? Tentu, saya bersedia. Terima kasih sebelumnya. Polisi satu ini merupakan polisi asuransi yang akan memberikan berbagai manfaat perlindungan sehingga Anda
bisa terbebas dari rasa khawatir saat terjadi resiko atau hal yang tidak diinginkan. Apabila prospek sudah memberikan alamat email, maka segera kirim dokumen terkait agar bisa mereka baca dan pahami. Tentunya sebagai agen asuransi kamu tidak ingin mengeluarkan waktu sehingga prospek kehilangan minat dan lupa akan yang kamu tawarkan sebelumnya. Setelah beberapa hari kemudian kamu bisa menghubungi mereka kembali untuk melakukan fallback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 materi bank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aginda Ferisanti absen 1. Saya Fatimah Zahra absen 18. Saya Bima Yuda Fridadi Kawasaki absen 5. Saya Nurul Denani Saputra absen 2. Berikut materi pengertian bank menurut Islam. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam Islam, bank dikenal dengan istilah Baitul Ma'al yang memiliki fungsi serupa. Namun, bank dalam Islam memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan bank konvensional, yaitu 1. Berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang melarang riba atau pengambilan bunga, perjudian dan berharar atau ketidakjelasan. 2. Menggunakan akad-akad syariah dalam setiap transaksinya seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. 3. Menjalankan kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Bank diharamkan atau tidak menurut Islam? Pada dasarnya, bank tidak diharamkan dalam Islam. Justru, keberadaan bank syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah. Namun, bank konvensional yang menerapkan sistem bunga atau riba diharamkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278 yang secara tegas melarang riba. Syarat dan alasan bank syariah diperbolehkan. Berikut adalah beberapa syarat dan alasan untuk syariah diperbolehkan dalam Islam. 1. Berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang melarang riba, perjudian, dan gharar. 2. Menggunakan akad-akad syariah dalam setiap transaksinya seperti muharabah, musyarakah, dan murabahah. 3. Menjalankan kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah. 4. Diawasi oleh lembaga yang kompeten dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah. Hukum bank dalam Islam dibagi menjadi 2. Bank syariah dibolehkan halal dan bahkan dilanggar karena membantu umat Islam. Transaksi keuangan sesuai syariah. Bank konvensional diharapkan karena menerapkan sistem bunga riba dan dilarang dalam Islam. Apakah bank termasuk riba? Bank konvensional yang menerapkan sistem bunga atau riba diharamkan dalam Islam karena termasuk riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang berlebih dari pinjaman tanpa adanya unsur produktivitas. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang halal dan produktif. Maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan solusi bagi umat Islam yang ingin bertransaksi keuangan sesuai syariah. Bank syariah tidak diharamkan, bahkan dianjurkan karena membantu umat Islam terhindar dari riba. Sedangkan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga atau riba diharamkan dalam Islam. Selamat pagi, saya akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Pagi,
Bapak, dengan senang hati kami akan membantu. Baik, silakan Bapak. Pertama-tama, bolehkah saya tahu jenis usaha apa yang Bapak jalankan? Saya berjualan pakaian di pasar. Baik, sudah berapa lama Bapak berjualan? Sudah 5 tahun. Omset per bulannya kira-kira berapa? Sekitar 20 juta. Baik, untuk pinjaman kami memiliki beberapa pilihan produk, ada KSM atau kredit serta bunga mikro dengan bunga 6% per tahun, kredit mikro dengan bunga 10% per tahun, dan kredit komersial dengan bunga 15% per tahun. Saya ingin mengajukan KSM. Baik, berapa jumlah pinjaman yang Bapak inginkan? Saya ingin 10 juta. Baik, untuk KSM maksimal pinjamannya 10 juta dengan tenor maksimal 3 tahun. Apakah Bapak ingin mencicil selama beberapa bulan? 2 tahun. Baik, angsuran per bulannya akan menjadi 500.000. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, berikutnya adalah beberapa dokumen yang perlu Bapak siapkan untuk pengajuan pinjaman. Ada fotokopi KTP, KK, surat keterangan usaha, dan rekening koran 3 bulan terakhir. Baik, saya akan segera mengurusinya. Setelah semua dokumen lengkap, Bapak bisa kembali ke sini untuk proses selanjutnya. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, kami tunggu kedatangan Bapak kembali. Sama-sama. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan tentang pembiayaan di Bank Syariah. Waalaikumsalam Bapak, dengan senang hati kami akan membantu. Di Bank Syariah, kami menawarkan berbagai produk pembiayaan tanpa riba, diantaranya seperti murabah, musyarakah, ijarah. Terima kasih atas penjelasannya. Produk mana yang cocok untuk saya? Untuk menentukan produk yang paling cocok, kami perlu mengetahui lebih detail tentang usaha Anda, seperti jenis usaha, kebutuhan modal, dan proyeksi keuntungan. Baiklah, saya ingin membuka usaha toko baju dengan modal sekitar 10 juta. Nah, dalam hal ini murabah dan musyarakah bisa menjadi pilihan yang tepat. Bisakah saya mendapatkan simulasi perhitungan untuk kedua produk tersebut? Tentu saja, silakan berikan informasi lebih detail tentang kebutuhan Anda, seperti proyeksi omset dan keuntungan, kepada staf kami untuk stimulasi perhitungan. Baiklah, terima kasih. Saya akan mempertimbangkan dan kembali lagi jika sudah yakin. Sama-sama, kami siap membantu Anda